Kenalkan, nama lengkap saya Claudiana Yunita Mamus, NIM 22040600077. Dan saya akan mempresentasikan materi UTS mata kuliah pengelolaan hama terpadu. Yang pertama tentang konsep pengelolaan hama terpadu. Konsep PHT ini diterapkan di Indonesia pada tahun 1980 di wilayah Indonesia. Konsep PHT ini adalah suatu pengelolaan hama terpadu yang menggunakan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini menjamin pelaksanaan PHT dengan baik untuk memerlukan pemahaman mengenai ekologi hama tanaman. Yang pertama ada konsep ekologi. Konsep ekologi merupakan kajian yang mempelajari atau membahas mengenai hubungan antara anorganik dan lingkungan organik yang ada di sekitarnya. Konsep ini adalah kajian mempelajari antara hubungan timbal baliknya antara manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan. Konsep ekologi ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah kategori autokologi, yaitu adalah mempelajari sejarah hidup serta beradaptasinya dari individu organisme atas lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah sinekologi, yang merupakan golongan atau sekelompok organisme di mana mereka berasosiasi membentuk suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang kedua adalah konsep aras luka ekologi atau ALE. Konsep ini merupakan kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekologi. Secara konsepsi, letak ambang ekonomi AE berada di bawah aras luka ekonomi atau ALE. AE berfungsi sebagai pengambilan keputusan bagi petani agar dalam kegiatan pertanian, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan, dapat merugikan lingkungan atau menimbulkan kerugian bagi petani itu sendiri. Sedangkan ALE lebih mengarahkan kepada aspek perhitungan biaya, di mana apakah merugikan atau menguntungkan. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi ALE. Antara lainnya adalah faktor primer. Yang pertama, harga atau nilai produksi tanaman. Yang kedua, biaya pengendalian dan pengelolaan hama. Derajat luka yang diakibatkan oleh setiap individu hama. Dan kepekaan tanaman terhadap keperluan oleh serangga hama. Yang kedua adalah faktor sekunder, di mana adanya kepadatan populasi yang mempengaruhi besarnya luka tanaman. Yang kedua adalah hasil pestisida yang mempengaruhi biaya pengelolaan. Yang ketiga adalah adanya faktor tersier, yang merupakan faktor atau variabel secara tidak langsung mempengaruhi faktor primer seperti cuaca, kondisi tanah, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Yang berikutnya adalah sejarah atau perkembangan PHT. PHT ini berkembang pada tahun 1980 di Indonesia. Pada waktu itu perkembangannya di Indonesia terdapat 6 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Dari hasil pelaksanaan proyek tersebut, PHT dianggap sisi produktif, namun demikian jumlah pestisida kimia yang digunakan oleh tanaman begitu cukup sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 tentang pengendalian hama weren coklat pada tanaman padi dengan menegaskan yang pertama, penerapan PHT untuk pengendalian weren coklat pada tanaman padi. Yang kedua, melarang menggunakan 57 merek dagang formulasi insektisida pada tanaman padi. Yang berikutnya, melakukan koordinasi untuk peningkatan pengendalian weren tersebut. Yang berikutnya, melaksanakan pelatihan petani dan petugas tentang program PHT.
Berdasarkan Undang-Undang tahun 1995, pemerintah menetapkan peraturan tentang perlindungan tanaman sebagai kebijakan nasional. Perlindungan tanaman menjadikan sangat kuat yang melarang menggunakan pestisida. Dengan kebijakan ini, pemerintah mencabut subsidi pestisida yang digunakan oleh petani. Yang berikutnya adalah tentang prinsip dan strategis PHT. Strategis PHT adalah teknik atau metode pengendalian hama dan penyakit yang kompatibel yang didasarkan pada asas ekologi dan ekonomi. Penerapan teknologi PHT ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Hortikultural Nomor 13 Tahun 2010 dalam rangka mencapai tujuan pertanian yang berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Maka dengan arah strategi PHT ini yang dapat menekankan pelaksanaan dan mencegah perbandingan, serta membawa penerapan teknologi PHT diarahkan pada penggunaan sarana produksi seperti pupuk, zat pengatur tumbuh atau ZPT, dan bahan pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Yang berikutnya adalah ada beberapa prinsip PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Hal ini merupakan dasar dari pencapaian hasil produksi yang tinggi. Selain itu, tanaman akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua, pelestarian dan pendayagunaan peran musuh alami. Dengan adanya musuh alami bekerja mampu menekankan dan memberantas jumlah populasi hama yang datang dan membatasi keseimbangan yang tidak dapat dirugikan. Yang ketiga, pemantauan secara rutin. Populasi hama atau musuh alami akan selalu berubah mengikuti keadaan agroekosistem yang cenderung berubah dan berkembang, sehingga informasi yang dikumpulkan agak terlambat saat melakukan pemantauan lahan secara rutin. Yang berikutnya, keputusan pengendalian. Menyimbangi komponen ekobiota lingkungan, pemantauan ekosistem secara terpadu dapat mewujudkan petani aktif sebagai ahli PHT. Yang berikutnya, teknik PHT. Integrasi atau penggunaan yang tepat dari semua taktik yang ada untuk mencegah atau pengelolaan hama terpadu memberikan nama IPM. Taktik atau metode tersebut masuk ke dalam salah satu lebih kategori di mana ada beberapa komponen utama dari PHT adalah memilih metode yang paling efektif dalam mencegah atau mengendalikan hama namun tidak membahayakan manusia atau lingkungan, yaitu pengendalian budaya, pengendalian mekanisme dan fisik, pengendalian hayati, pengendalian kinetik, pestisida atau pengendalian kimiawi, dan pengendalian peraturan. Yang berikutnya adalah perbedaan kelebihan dan kekurangan PHT dan pengendalian konvensional. Kekurangan dari pengendalian hama terpadu ini. Yang pertama adalah biayanya tinggi. Implementasi PHT ini bisa memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengendalian hama konvensional. Hal ini terutama karena PHT melibatkan penggunaan berbagai teknologi dan praktik manajemen yang lebih kompleks. Yang berikutnya, kesulitan dalam koordinasi. PHT melibatkan mengintegrasikan berbagai metode pengendalian hama seperti penggunaan pestisida kimia, pengendalian biologi, dan praktik pengendalian yang berkelanjutan. Yang berikutnya, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Implementasi PHT ini memerlukan pengetahuan yang luas dan keterampilan luas dalam berbagai metode pengendalian hama. Keterbatasan inilah yang menjadikan kendala bagi manusia dan memiliki pengetahuan yang terbatas yang menjadikan hambatan utama. Yang berikutnya adalah perubahan lingkungan.
PHT dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi efektivitas metode pengendalian hama yang digunakan. Yang berikutnya, membutuhkan waktu dan berkomitmen. Implementasi PHT ini membutuhkan waktu dan komitmen dalam jangka waktu yang panjang dari petani atau pihak lain. Keuntungan dari PHT ini adalah dapat mempertahankan populasi hama dan serangan di bawah AE atau AK maupun AT yang dapat meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Keuntungan ini memberikan dampak positif bagi para petani sehingga mereka menerapkan PHT ini secara efisiensi sehingga bisa memberikan produksi yang meningkat serta produk dan ramah lingkungan. Dari hasil kajian, pemanfaatan pestisida alami ini memiliki jumlah keuntungan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang berikutnya, implementasi PHT. Implementasi pengendalian hama terpadu ini melibatkan serangkaian langkah yang berintegritas untuk pengendalian hama secara efektif sambil meminimalkan dampak negatif yang mengimplementasikan PHT yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk mencapai pengendalian hama yang efektif yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam implementasi PHT. Yang pertama, identitas hama. Kedua, monitor hama. Ketiga, penggunaan metode pengendalian fisik. Keempat, penggunaan pengendalian biologi. Penggunaan varietas yang tahan akan hama dan serangan penyakit. Penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida kimia secara terbatas. Pendidikan dan pelatihan yang luas, dan koordinasi dan kolaborasi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.